Oke. Baik, hari ini kita akan memasuki pertemuan ke-9 untuk mata kuliah manajemen data, manajemen administrasi basis data. Pertemuan ke-9 yang akan kita bahas hari ini adalah arsitektur data. Ya, arsitektur itu mengacu pada pengaturan elemen atau komponen yang sudah terorganisir ya untuk mengoptimalkan fungsi, kinerja, kelayakan, biaya, dan estetika dari keseluruhan struktur atau sistem. Istilah arsitektur ini diadopsi untuk menggambarkan beberapa aspek desain sistem informasi. Sistem dan rekayasa perangkat lunak mendefinisikan arsitektur sebagai fundamental organisasi dari suatu sistem yang diwujudkan dalam komponen-komponen. Kemarin kan komponennya ada ya komponen perangkat keras, perangkat lunak, layanan-layanan gitu ya. Kemudian hubungan satu sama lain dan lingkungannya serta prinsip-prinsip yang mengatur desain dan evolusinya. Ini udah direkam belum ya? Udah, Bu. Oke. Namun tergantung pada konteksnya, kata arsitektur ini dapat merujuk pada deskripsi keadaan saat ini, komponen dari perangkat sistem yang merancang sistem, praktik arsitektur, desain suatu sistem atau satu set sistem. Keadaan masa depan atau arsitektur yang diusulkan, kemudian ada artefak yang menggambarkan sistem atau dokumentasi arsitektur, atau tim yang melakukan pekerjaan desain, biasanya disebut dengan arsitek atau tim arsitektur. Disiplin enterprise arsitektur ini meliputi arsitektur domain, termasuk bisnis data, aplikasi, dan teknologi. Praktik arsitektur perusahaan yang dikelola dengan baik akan membantu organisasi untuk memahami keadaan sistem mereka saat mendorong perubahan yang diinginkan menuju keadaan masa depan yang sesuai dengan target dari perusahaan atau organisasi, kemudian kepatuhan terhadap peraturan dan meningkatkan efektivitas. Manajemen data dan sistem efektif di mana data itu disimpan dan digunakan merupakan tujuan bersama gitu ya. Arsitektur data ini merupakan dasar dari manajemen data karena sebagian besar organisasi ini memiliki banyak data daripada yang sedikit gitu ya yang dapat dipahami, maka organisasi ini membuat tingkat abstraksi yang berbeda untuk mewakili data organisasi sehingga dapat dipahami dan manajemen dapat membuat keputusan. Artefak arsitektur data ini mencakup spesifikasi yang digunakan untuk menggambarkan keadaan saat ini, menentukan requirement data, memandu integrasi data, mengontrol aset data seperti yang dikemukakan dalam strategi data. Artefak arsitektur data mencakup spesifikasi yang digunakan untuk menggambarkan keadaan yang ada, menentukan requirement data, membantu integrasi data dan mengontrol aset data seperti yang dikemukakan dalam strategi data. Arsitektur data organisasi ini dijelaskan sebagai kumpulan dokumen desain induk yang terintegrasi pada tingkat abstraksi yang berbeda, termasuk standar yang mengatur bagaimana data dikumpulkan, data disimpan, data diatur, digunakan, dan dihapus. Dokumen desain arsitektur data yang paling rinci adalah model data perusahaan yang berisi nama data dan data komprehensif dan definisi dari metadata, entitas dan hubungan konseptual dan logis serta aturan bisnis. Arsitektur data paling berharga ketika sepenuhnya mendukung kebutuhan seluruh perusahaan atau organisasi. Arsitektur data perusahaan ini memungkinkan standarisasi dan integrasi data yang konsisten di seluruh perusahaan. Artefak yang dibuat oleh arsitek merupakan metadata yang berharga. Idealnya, artefak arsitektur ini harus disimpan dan dikelola dalam repositori artefak arsitektur perusahaan. Nah, saat ini kita berada di gelombang ketiga dari digitalisasi end user. Jadi semua transaksi keuangan, berbagai interaksi layanan digital ini
didorong oleh internet untuk mendorong gelombang ketiga gitu ya. Dengan adanya internet ini mendorong gelombang ketiga. Jadi industri tradisional seperti otomotif, peralatan, perawatan kesehatan, dan perkakas ini berubah menjadi serba digital gitu ya, hampir di setiap industri. Jadi memiliki layanan 24/7 on call seperti telemedicine gitu ya, 24/7. Jadi tidak hanya urusan mengenai perbelanjaan gitu ya, mengumpulkan dan mengirimkan data operasional, ini memungkinkan layanan uptime. Organisasi berwawasan ke depan harus menyertakan profesional manajemen data, misalnya arsitek data perusahaan atau data steward strategis ketika merancang penawaran sesuatu yang baru, misalkan baik itu produk yang baru atau misalkan layanan yang baru gitu ya. Biasanya ini mencakup perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan yang menangkap data, akses data, atau kedua-duanya. Nah, arsitektur data paling berharga ketika udah ya. Oh tadi aku belum ke itu. Lanjut sini. Nah, sebagai bagian dari arsitektur data, arsitektur data ini mempersiapkan organisasi secara strategis untuk mengembangkan produk, layanan, dan mengambil data dengan cepat. Keuntungan dari peluang bisnis yang melekat pada teknologi baru, terus kemudian menerjemahkan kebutuhan bisnis ke dalam data dan persyaratan sistem, sehingga membutuhkan proses untuk memiliki data secara konsisten, mengelola pengiriman data dan informasi yang kompleks di seluruh perusahaan, memfasilitasi keselarasan antara bisnis dan teknologi informasi, bertindak sebagai agen perubahan, transformasi, dan agile. Agile ini biar perusahaan itu lincah gitu ya. Jadi harus mengikuti perkembangan zaman. Tujuan dari arsitektur data adalah menjadi jembatan antara strategi bisnis dengan eksekusi teknologi informasi. Nah, penggerak bisnis ini harus mempengaruhi ukuran nilai arsitektur data. Arsitek data membuat dan memelihara pengetahuan organisasi mengenai data dan sistem. Pengetahuan organisasi ini memungkinkan organisasi untuk mengelola data sebagai aset dan meningkatkan nilai yang didapat dengan mengidentifikasi peluang penggunaan data, pengurangan biaya, dan mitigasi risiko. Hasil arsitektur data primer meliputi persyaratan penyimpanan dan pemrosesan data, desain struktur dan rencana yang memenuhi persyaratan data perusahaan saat ini dan jangka panjang. Ini adalah gambar diagram konteks arsitektur data. Di arsitektur data ini mengidentifikasi kebutuhan data perusahaan, merancang dan memelihara blueprint induk ya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Biasanya organisasi atau perusahaan ini punya yang namanya blueprint IT gitu ya. Jadi dia menggunakan blueprint master untuk memandu integrasi data dan mengontrol aset data, menyelaraskan investasi data dengan strategi bisnis. Gitu. Jadi masukannya arsitektur perusahaan, terus kemudian bisnis arsitekturnya, standar IT dan strategi data, kemudian diterapkan dalam kegiatan data perusahaan arsitektur gitu ya, mengevaluasi data yang ada, mengembangkan roadmap dari tujuan organisasi gitu ya, mengelola perusahaan, terus kemudian ini ada teknik, peralatan, dan metrik yang digunakan. Metrik yang digunakan ini adalah standar arsitektur, tingkat kepatuhan, dan tren implementasi metrik nilai bisnis. Jadi kalau misalkan ada suatu perusahaan atau organisasi, itu harus mengukur ya level maturity levelnya, tingkat kematangan dari organisasi. Biasanya defaultnya adalah 0.
semakin dia agile, matang gitu ya, maka tingkat levelnya akan level maturity-nya akan naik gitu ya. Untuk mengukur maturity levelnya ada standarnya sendiri. Kemudian arsitek merancang dengan cara membawa nilai bagi organisasi. Nah, nilai ini datang melalui jejak teknis yang optimal, efisiensi operasional dan proyek, serta peningkatan kemampuan organisasi untuk menggunakan data. Untuk mencapainya diperlukan desain, perencanaan, dan kemampuan yang baik untuk memastikan bahwa desain dan rencana dijalankan secara efektif. Untuk mencapai tujuan ini, arsitek data mendefinisikan dan memelihara spesifikasi, menentukan status data saat ini di dalam organisasi, menyediakan standar bisnis untuk data dan komponen data, menyelaraskan arsitektur data dengan strategi perusahaan dengan arsitektur data, mengungkapkan persyaratan data strategis, buat garis besar desain terintegrasi tingkat tinggi untuk memenuhi persyaratan, integrasikan roadmap arsitektur perusahaan secara keseluruhan. Praktik arsitektur data secara keseluruhan meliputi penggunaan artefak arsitektur data atau cetak biru induk gitu ya, blueprint masternya. Untuk menentukan persyaratan data, integrasi, kontrol aset data, dan menyelaraskan investasi data dengan strategi bisnis. Berkolaborasi dengan berbagai stakeholder atau pemangku kepentingan yang terlibat dengan bagaimana meningkatkan bisnis atau mengembangkan sistem teknologi informasi. Menggunakan arsitektur data untuk membangun perusahaan. Ini adalah domain dari arsitektur perusahaan. Kita lihat dari enterprise data arsitektur, dia mendeskripsikan bagaimana data ini diorganisir dan dimanage gitu ya. Elemennya ada apa saja? Ada data model, data definition, data mapping, spesifikasi, aliran data, dan struktur data API. Dependensinya adalah manage data dibuat dan di-require dengan menggunakan arsitektur bisnis. Yang berperan siapa? Yang berperan adalah data arsitektur dan modeler serta data steward. Nah, ini adalah kerangka Zahman. Jadi kerangka Zahman ini adalah kerangka yang digunakan untuk arsitektur perusahaan. Kerangka kerja arsitektur perusahaan ini yang paling terkenal dikembangkan oleh John Zahman. Jadi kalau John Zahman ini berpikir gitu ya, ketika kita menciptakan sesuatu gitu ya, baik gedung, pesawat terbang, perusahaan, rantai nilai, proyek atau sistem. Nah, ini kan ada banyak audiens ya, banyak aktor-aktor yang terlibat gitu ya. Masing-masing ini pasti memiliki perspektif yang berbeda-beda mengenai arsitektur. Nah, kerangka Zahman ini adalah sebuah ontologi dengan menggunakan matriks 6x6, terdiri dari set lengkap model yang diperlukan untuk menggambarkan suatu perusahaan dan keterhubungan di antara mereka. Ya, ini ada ada ininya, bentuknya adalah apa, bagaimana, di mana, who, kapan, dan mengapa. Nah, ini kan ada matriksnya 6x6. Ini eksekutif, bisnis, pengelolaan, arsitek, insinyur, ini adalah yang terlibat. Terus kemudian konteksnya adalah di sebelah kanan. Terus kemudian ini yang di bawah ini adalah apa yang disebutnya nih? Kerangka dua dimensi, kerangka matriks, yaitu integratif komunikasi dan transformasi reifikasi. Jadi yang di atas ini adalah integratif komunikasi, yang di atas apa, bagaimana, di mana, who, kapan, dan mengapa. Nah, di bagian bawah adalah integratif transformasi reifikasi gitu ya. Jadi kita punya di Zahman ini ada dua dimensi dalam kerangka metrik, yaitu integratif komunikasi dan transformasi reifikasi. Klasifikasi kerangka ini diwakili oleh sel. Sel itu adalah persimpangan antara integratif komunikasi dengan transformasi reifikasi. Nah, setiap sel di dalam dalam kerangka Zahman ini mewakili jenis artefak desain. Nah,
yang bagian atas itu adalah integratif komunikasi. Ini adalah pertanyaan mendasar yang dapat ditanyakan mengenai entitas apapun, diterjemahkan ke arsitektur perusahaan. Misalkan di bagian apa, itu ada kolom inventaris, entitas yang digunakan untuk membangun arsitektur. Kemudian bagaimana, ada di kolom proses. Kemudian itu misalkan kita lihat di sini ya. Bagaimana itu adalah kolom proses identifikasi, proses definisi, proses perwakilan, proses spesifikasi, proses konfigurasi, dan proses instalisasi. Terus kemudian ada where. Where itu adalah kolom distribusi, lokasi bisnis dan lokasi teknologi. Kemudian bagian who itu adalah kolom tanggung jawab, peran dan organisasi, siapa yang bertanggung jawab gitu ya, tanggung jawab identifikasi, tanggung jawab definisi, tanggung jawab perwakilan, tanggung jawab spesifikasi, konfigurasi, dan tanggung jawab instansiasi. Kemudian ada why. Why itu adalah who, terus kapan ya, kapan itu adalah waktu, intervalnya, acara, siklus, dan jadwal. Terus kemudian yang terakhir adalah why, itu adalah kolom motivasi, identifikasi motivasi, definisi motivasi, terus sampai dengan tujuan, strategi, dan caranya. Nah, transformasi reifikasi ini mewakili langkah-langkah yang diperlukan untuk menerjemahkan ide abstrak menjadi konkret. Ya. Nah, ini di dalam baris perencana, pemilik, perancang, pembangun, pelaksana, dan pengguna. Ada 3, yaitu transformasi reifikasi. Ada 3, ada banyak ya. Untuk transformasi reifikasi ini ada dari perspektif eksekutif, yaitu daftar elemen bisnis yang mendefinisikan ruang lingkup dalam model identifikasi. Terus perspektif manajemen bisnis, ini klarifikasi hubungan antara konsep bisnis yang didefinisikan oleh pimpinan eksekutif sebagai pemilik dalam model definisi. Kemudian ada perspektif arsitek. Nah, ini adalah model logika sistem yang merinci persyaratan sistem dan desain tanpa kendala, diwakili oleh arsitek sebagai desainer dalam model representasi. Terus kemudian perspektif yang lainnya itu ada perspektif insinyur, itu adalah fisika bisnis, model fisik yang mengoptimalkan desain untuk implementasi penggunaan teknologi, orang, biaya, dan kerangka waktu yang ditentukan oleh insinyur sebagai pembangun dalam model spesifikasi. Kemudian ada perspektif teknisi, ini adalah bagaimana komponen dirakit dan dioperasikan serta dikonfigurasi oleh teknisi sebagai pelaksana dalam model konfigurasi. Perspektif pengguna, ini adalah kelas operasi, instan, fungsi aktual yang digunakan oleh pekerja sebagai peserta. Nah, ini tidak ada model dalam perspektif ini. Yang terakhir, ini adalah di slide ke-15. Ini adalah enterprise data arsitektur, mendefinisikan istilah dan desain standar untuk elemen yang penting bagi organisasi. Desain arsitektur perusahaan ini mencakup penggambaran data bisnis, termasuk pengumpulan, penyimpanan, dan integrasi, pergerakan, dan distribusi data. Saat data mengalir dari dalam organisasi melalui feedback atau antarmuka data, nah, data tersebut itu diamankan, diintegrasikan, disimpan, direkam, dikatalogkan, dibagikan, dilaporkan, dianalisis, dan dikirimkan ke stakeholder. Nah, sepanjang jalan data tersebut diverifikasi, ditingkatkan, ditautkan, disertifikasi, dikumpulkan, dianonimkan, digunakan untuk proses analitik, hingga sampai data tersebut diarsipkan ataupun dihapus. Ya, karena datanya mungkin sudah terlalu lama. Nah, oleh karena itu, deskripsi arsitektur data perusahaan ini mencakup model data perusahaan, misalnya struktur data dan spesifikasi data, serta desain aliran data. Model data perusahaan atau EDM ini bersifat holistik,
tingkat perusahaan ini tidak bergantung pada implementasi model data konseptual atau logis yang memberikan pandangan umum mengenai data di seluruh perusahaan. Jadi EDM ini mencakup entitas data perusahaan yaitu konsep bisnis, keterhubungan, terus kemudian aturan bisnis, panduan penting dan beberapa atribut penting. EDM ini menetapkan dasar untuk semua data dan proyek terkait data. Setiap model data tingkat proyek ini harus didasarkan pada EDM. Nah, EDM ini harus ditinjau oleh stakeholder sehingga ada konsensus bahwa itu efektif ya, EDM itu efektif mewakili perusahaan. Yang kedua adalah desain aliran data, mendefinisikan requirement dan master blueprint untuk penyimpanan dan pemrosesan di seluruh database, aplikasi, platform, dan jaringan. Nah, aliran data ini memetakan perpindahan data ke proses bisnis, lokasi, peran, dan komponen teknis. Seperti itu. Itu adalah materi kita hari ini untuk arsitektur data. Minggu depan kita masuk ke activity dari arsitektur data. Ada yang mau ditanyakan untuk materi hari ini atau cukup jelas? Jelas.